Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zain Alaska, NIM 2020 53069 dari Prodi Sistem Informasi kelas Sistem Informasi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari materi analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Yang pertama, tujuannya menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun. Tiga, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. 4. Menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kelima, menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. Yang keenam, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Yang ketujuh, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Selanjutnya, apa yang dinamakan akun? Yang disebut akun ialah setiap pos dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya, kelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Yang ketiga, daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun. Nanti ada penjelasan sedikit. Klasifikasi utama dari akun. Yang pertama, aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk aset ialah kas, perlengkapan, bangunan, piutang usaha. Yang kedua, kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau kreditor. Yang termasuk kewajiban yaitu utang usaha, wesel bayar, utang gaji. Klasifikasi utama dari akun. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Contohnya modal Chris Clark, penarikan Chris Clark. Yang kedua, pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Nama akunnya, contoh nama akun, 1. Pendapatan jasa, 2. Pendapatan komisi. Yang ketiga, beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Contoh nama transaksi atau nama akunnya, beban sewa, beban gaji, beban utilitas. Selanjutnya, untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambar menyerupai bentuk huruf T sebagai berikut. Di sini sebelah kiri akan diisi debit, sisi kiri debit, dan sisi kanan adalah kredit. Ini contoh jurnal umum. Di sini adalah sisi debit dan di sini sebelah kanan adalah sisi kredit. Cara menyeimbangkan akun T. Yang pertama, jumlahkan sisi debit semuanya. 3.750, 4.300 ditambah 4.300 ditambah 2.900. Jumlahnya 10.950. Yang kedua, jumlahkan sisi kredit. 850 ditambah 1.400 ditambah 700 ditambah 2.900. Jumlahnya adalah 5.850. Cara menyeimbangkan akun. Kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun.
Berarti ini hasil dari ini adalah 10, hasil dari penjumlahan debit adalah 10.950 dikurangi hasil penjumlahan dari akun kredit sebesar 5.850 dan hasilnya adalah 5.100. Transaksi dan akun neraca. Contoh jurnal umum. Pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama NetSolution. Tahun 2005 November tanggal 1. Kas sisi debit modal Chris Clark berarti masuk di sisi kredit. Ini contoh buku besarnya. Tadi transaksinya pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan 25.000 ke rekening bank atas nama NetSolution. Berikut dampak dari jurnal ini di buku besar. Ini di bawah ini adalah buku besar. Di sini di sebelah ini kas, di sebelah kiri ini debit, dan sebelah kiri kanan ini kredit. Ini modal. Tadi Chris Clark menyetorkan modal sebesar $25.000, masuknya ke dalam kredit, dan kas bertambah, jadinya masuk di dalam debit sebesar $25.000. Yang kedua, pada tanggal 5 November, NetSolution membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Akunnya namanya tanah. Membeli berarti kas berkurang. Kas berkurang berada di sisi kredit dan tanah bertambah di sisi debit. Berikut buku besarnya. Ini transaksi tadi pada tanggal 5 November, NetSolution membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Dampak dari jurnal ini di buku besar sebagai berikut. Berarti tadi NetSolution membeli tanah seharga $20.000. Membeli tanah berarti tanah bertambah. Tanah bertambah berada di sisi debit dan kas berkurang berada di sisi kredit. Selanjutnya, pada tanggal 10 November, NetSolution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Perlengkapan bertambah, masuknya berada di sisi debit, dan utang. Membeli perlengkapan secara kredit berarti termasuk utang usaha. Utang usaha bertambah, masuknya di dalam sisi kredit. Berikut adalah pemasukan di dalam buku besar. Yang tadi transaksinya pada tanggal 10 November, NetSolution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Berikut dampaknya dalam buku besar. Tadi NetSolution membeli perlengkapan. Perlengkapan berarti membeli itu bertambah. Bertambah berarti masuknya di sisi debit. Sedangkan membeli perlengkapan secara kredit. Secara kredit termasuk utang usaha senilai $1.350 berarti masuknya di sisi kredit.
Yang terakhir, pada tanggal 30 November, Net Solutions membayar kreditor sebesar $950. Membayar utang dibayar, berarti utang usaha sudah dibayar, masuknya di sisi debit, dan membayar kreditor itu berpengaruh pada kas. Kas menjadi berkurang sebesar $950. Berarti kas masuknya di dalam sisi kredit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.